Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi bersama guru teknik kelistrikan, yaitu pelajaran instalasi tenaga listrik. Ya, instalasi tenaga listrik di sini, ya, yang akan dipelajarinya yaitu kompetensi dasarnya, yaitu memahami instalasi tenaga listrik satu fasa. Yang kedua yaitu menerapkan instalasi tenaga listrik satu fasa. Ada untuk memahami, yang kedua untuk menerapkan, yaitu kompetensi dasarnya. Ya. Untuk pertemuan kita yang sekarang, yang sistem daring, sekarang untuk pembuatan video, ya. Tujuan pembelajaran dari instalasi tenaga yaitu menerapkan materi untuk pembelajaran ke peserta didik, yaitu satu, menjelaskan sejarah tenaga listrik. Ya, mungkin sudah kalian pahami sejarah dari tenaga listrik, ya, dari sejak zaman tahun 1806 sampai dengan tahun 1974, ya. Itu sejarah instalasi listrik sudah dipelajari, ya. Yang kedua, menjelaskan instalasi listrik satu fasa. Yang ketiga, menjelaskan instalasi listrik tiga fasa. Menjelaskan instalasi penerangan listrik satu fasa. Terus yang kelima, menjelaskan instalasi tenaga listrik satu fasa. Ya. Pada kesempatan ini kita akan menerangkan untuk instalasi listrik satu fasa. Ya. Kalaupun yang sejarah-sejarah instalasi listrik, ya, kita sudah pelajari sejak pertama, ya, mengenai pengenalan dari mana saja sih instalasi listrik ataupun instalasi tenaga yang ada, ya. Sini instalasi tenaga listrik satu fasa adalah jenis instalasi listrik yang digunakan untuk sarana, ya, kontak-kontak atau yang disebut dengan stop kontak, ya, beban-beban listrik, ya, selain lampu dengan menggunakan dua buah kawat penghantar, yaitu satu kawat penghantar untuk fasa ataupun yang disebut dengan sumber ataupun tegangan, ya, dan satunya lagi yaitu kawat penghantar lainnya untuk nol yang disebut dengan netral, ya. Nah, itu fungsi dari instalasi tenaga listrik satu fasa. Ya. Sedangkan komponen untuk instalasi tenaga listrik itu sendiri, ya, komponen-komponennya terdiri adalah jenis daripada kabel, ya. Mungkin kalian sudah tahu pada saat kemarin kelas 10 jenis-jenis daripada kabel yang digunakan untuk instalasi penerangan dan instalasi tenaga itu berbeda sekali pada ukurannya, walaupun terbuat daripada tembaga, ya. Kabel di sini adalah media yang berfungsi untuk menghantarkan, ya, arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya. Itu daripada fungsi daripada kabel ataupun penghantar, ya. Ada berbagai macam kabel, bahan yang digunakan, ya, untuk membuat kabel yang adalah sifat konduktivitasnya, sifat konduktansinya, yaitu khusus untuk penghantar yang digunakan pada instalasi listrik, penerangan dan tenaga. Bahan yang paling sering digunakan adalah jenis logam tembaga. Tuh, ya. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis, ya. Ingat, tahanan jenis, ya. Tahanan jenisnya yang lebih bagus, ya. Tahanan jenis di sini ada beberapa bahan penghantar, ya, yang disebut dengan perak, ya. Yang kedua tembaga, yang ketiga kobalt, yang keempat emas, yang kelima adalah aluminium, yang keenam adalah molybden, yang ketujuh adalah wolfram, yang kedelapan seng, yang kesembilan kuningan, yang ke-10 nikel, yang ke-11 platina, yang ke-12 nikelin, yang ke-13 timah putih, yang 14 baja, yang ke-15 vanadium,
16 bismut, juga mangan. Ya, itu nama bahan-bahan untuk konduktor yang dapat menghantarkan ya arus listrik ya, sehingga bahan-bahan tersebut ada yang baik, cukup baik dan sangat baik sekali ya. Yang penting yang bisa menghantarkan listrik ya. Ya, di sini ada yang disebut dengan penghantar pejah ataupun solid ya. Penghantar berukuran diameter maksimal sampai 10 mm ya, yang berbentuk kawat pejah. Itu batas ukuran maksimal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penggulungan maupun pemasangan ya. Itu adalah kawat penghantar pejah ya. Yang kedua, penghantar berlilit ya, ataupun standar istilahnya itu penghantar yang terdiri dari beberapa kawat yang saling berlilitan dengan ukuran diameter 1 mili sampai dengan 500 mm. Itu satuan dari untuk kawat-kawat diameternya ya. Diameter di sini ada berlilitan, ada yang dipakai yang untuk instalasi penerangan dan instalasi tenaga adalah 1,5 sampai dengan 2,5 mm persegi ya. Itu untuk yang umum yang digunakan untuk instalasi penerangan dan tenaga. Di sini ada penghantar serabut ya. Penghantar serabut di sini yang istilahnya dengan penghantar fleksibel ya. Penghantar berupa serabut fleksibel biasanya digunakan di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan sempit ya. Alat-alat ukur listrik ya, seperti alat-alat ukur listrik portable dan pada kendaraan bermotor ya. Ini menggunakan penghantar serabut ya. Ukurannya antara 0,5 mm sampai dengan 400 mm ya. Itu untuk satuan daripada diameter dari kabel ataupun penghantar ya. Yang keempat ada penghantar bersegi ya, atau yang disebut dengan busbar ya. Penghantar berupa logam tanpa isolasi berbentuk persegi 4 ya, yang berfungsi sebagai rel-rel pembagi ya, atau rel-rel penghubung penghantar yang biasanya diterapkan pada papan hubung bagi ya. Papan hubung bagi di sini ya kita bisa dilihat pada kesempatan ini, yaitu yang ini ya. Nah, ini pelatan-pelatannya, ini adalah panelnya ya. Panel itu ya, setelah itu ada di sini ada komponen-komponen yang lainnya yang di dalam panel tersebut ya. Bisa kalian lihat ya, panel-panel ini ya yang ada di sekolah ya. Itu contoh daripada panel-panel yang ada di sekolah yang kita akan praktikkan ini ya. Yang tadi mengenai penghantar-penghantar yang bisa mengalirkan arus listrik ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Ini banyak sekali penghantar dan konstruksi kabel juga diklasifikasikan ya berdasarkan jumlah penghantar dalam satu kabel ya. Yaitu klasifikasinya adalah penghantar simplex, ada juga penghantar duplex ya. Ya, penghantar triplex juga ada. Yang keempat adalah penghantar quadruplex ya. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain ya kita akan jelaskan apa itu penghantar simplex, penghantar duplex, penghantar triplex ataupun penghantar quadruplex di pertemuan-pertemuan yang berikut nanti ya, yang kami sampaikan. Cukup sekian dari guru mata pelajaran produktif untuk instalasi tenaga listrik ya. Nanti kita sambung lagi bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian yang belum paham atau mengenai, kirim ke lewat WA ya. Kirim. Cukup sekian. Jaga selalu kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.